Di video ini gue kepengen sharing bagaimana delay gratification atau enggak dopamine detox bisa mengubah hidup gue. Izinkan gue cerita. Dulu gue sering banget scrolling sosial media. Gue selalu bilang ke diri gue kalau misalnya gue buka TikTok atau enggak YouTube Short atau enggak IG Reels, itu adalah untuk pengetahuan gue atau enggak gue kepengen tersemangati tentang dunia luar atau apapun itu yang belum gue miliki. Akhirnya gue scrolling. Gue bisa menemukan hal-hal yang membuat gue terinspirasi, termotivasi. Akhirnya gue nge-save URL itu, gue taruh di dalam notepad gue. Gue berharap ketika gue ngerasa kagak ada semangat atau nggak bisa menjalani aktivitas gue karena gue ngerasa bosan, gue punya URL itu, dan ketika gue buka, gue bisa termotivasi. Namun faktanya, itu tidak terjadi. Faktanya, URL itu kagak kepake sama sekali. Gue udah lupain, gue move on, dan gue kembali scrolling sosial media. Buruknya adalah, ketika gue scrolling sosial media, gue bisa lupa waktu. Gue bisa melupakan hal-hal yang mestinya gue lakuin. Seperti mandi, makan malam, ngerjain tugas. Ada hal yang menurut gue lebih enak untuk dilakuin, yaitu sosial media, daripada ngelakuin pekerjaan yang sulit. Dan semakin gue scrolling sosial media, semakin banyak pembanding. Pembanding itu apa sih? Dan menurut gue ini kunci banget kalau misalnya kalian bisa mendengarkan ini baik-baik. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah dalam segala pekerjaan kita, kegiatan kita punya pembanding. Oh iya, gue ada sosial media yang lebih seru daripada mengerjakan tugas. Ada TikTok atau nggak ada drama Korea, Netflix, bioskop, apapun itu, konser ini itu yang lebih seru daripada mengerjakan tugas gue. Malam ini, daripada gue tidur membosankan, gue punya sedikit tenaga, ada baiknya gue relapse. Jadi sebenarnya setiap hari, setiap detik itu kita memiliki pembanding mana yang lebih enak. Dan pertanyaannya adalah mana yang lebih sering kita dengarkan. Apa yang mestinya kita lakukan versus apa yang lebih enak. Di saat itu, ketika gue scrolling sosial media, gue sadar satu hal. Raven, lu lagi ngapain? Saat gue scrolling, gue menyadari ini udah jam 2 subuh. Gue belum makan sama sekali. Gue belum mandi. Gue masih keringetan. Badan gue masih bau habis dari luar. Pertanyaan gue ini, apakah orang sukses atau enggak orang yang benar-benar kaya raya itu melakukan habit ini? Coba tanyakan. Kalian mungkin bisa bilang di TikTok atau di Instagram itu ada banyak banget hal-hal yang benar-benar berguna banget. Iya. Namun terkadang hal itu sama sekali nggak kepake. Terkadang kita banyak banget yang kita korbankan untuk mendapatkan informasi itu. Dari 100.000 video yang kita tonton, kemungkinan besar kurang dari 10-nya itu berguna. Dan terkadang kalau misalnya kalian sadar nggak sadar, dengan kita scrolling sosial media, kita membayar dengan apa? Dengan attention kita, dengan fokus kita, dengan bagaimana kita menilai kehidupan kita. Semakin banyak yang kita tonton, semakin kita mengetahui dunia luar, tanpa kita sadari kita akan membandingkan diri kita sendiri. Dan itu benar-benar depressing, dan itu membuat diri kalian membenci diri kalian sendiri. Kenapa gue harus hidup di dunia ini, dengan keadaan ini, dengan kemiskinan ini, dengan struggle ini, padahal orang lain bisa hidupnya lebih mudah. Mungkin tanpa kalian sadari, kalian memiliki mindset itu ketika kalian scrolling sosial media. Enaknya jadi dia, enaknya hidup seperti ini, bisa makan ini, restoran ini, hidden gem ini. Yang gue kepengen bilang di sini adalah, ketika kalian melakukan dopamine detox atau enggak mengurangi kadar dopamin di dalam otak kalian bisa menemukan balance antara kehidupan dan diri kalian sendiri. Balance di sini artinya adalah kehidupan yang mungkin kita tidak
berdasarkan atau enggak tidak dikendalikan oleh sosial media. Lu tahu gak sih kehidupan yang dikendalikan sosial media itu seperti apa? Apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alamin, balik lagi akan ada pembandingnya dengan sosial media. Dan hal itu membuat mess up di dalam otak kita. Dan wajar aja kalau misalnya kalian kebanyakan relapse sosial media, kalian gak bisa menemukan tujuan hidup dalam diri kalian. Kenapa? Karena menurut kalian, mungkin kalian ngerasa gak ada hal yang bisa kalian perjuangkan di dalam hidup kalian, dan kalian ngerasa ada baiknya buat gue untuk scrolling sosial media. Toh, itu hanya menghibur gue sesaat, yang kita kira sesaat, namun sebenarnya bisa menghancurkan mindset kita, mental health kita. Gue sekarang udah bersyukur banget tidak scrolling sosial media lagi. Gue udah bener-bener keluar dari itu. Gue gak mencari lagi kayak berjam-jam kayak gitu. Gue udah bener-bener berhenti. Kenapa? Karena gue sadar itu gak worth it buat gue. Gak ada pengetahuan yang menurut gue gak ada informasi di luar sana yang bisa gue beli dengan mental health gue. Gue begitu menghargai diri gue sendiri sampai informasi di luar sana itu bener-bener bullshit. Kalau misalnya kalian benar-benar menghargai diri kalian dan pengen belajar suatu hal yang benar-benar kalian pengen ketahui, itu jawabannya ada di dalam sebuah buku. Buku itu adalah kira-kira 300-400 lembar. Isinya adalah suatu hal yang kalian mungkin pengen tahu. Pertanyaannya adalah, apakah kalian kembali lagi menggunakan pembanding itu? Daripada gue baca buku, ada TikTok yang lebih seru dengan flashy gambar atau enggak apapun itu, yang berharap bisa mengubah diri gue. Dan faktanya itu enggak. Adanya malah membuat kalian depresi, stres. Jujur sama gue, apakah itu yang kalian rasain? Ngangguk bareng sama gue. Karena gue juga dulu kayak gitu. Gue ngerasa dengan adanya short, gue bisa menangkap informasi begitu cepat. Dan gue juga jadi tahu banyak hanya dengan scrolling. Dan gue ngerasa itu adalah sebuah win-win solution. Gue kira dulu seperti itu. Namun tanpa gue sadari, gue melupakan identitas gue, jati diri gue. By the way, kalian telah memasuki pertengahan dari video ini. Artinya, ini adalah sebuah panggilan bagi kalian untuk melakukan perubahan. Dengan segala konten yang ada, dengan segala bullshit yang ada, kita butuh sebuah senjata. Senjata itu adalah ilmu. Jika kalian ngerasa kalian perlu dilengkapi dengan sebuah senjata ilmu ini, gue berharap kalian bisa subscribe sekarang. Dan gue berjanji sama kalian, ketika kalian subscribe, itu menjadi sebuah tantangan buat gue terus-menerus improve video gue, agar gue bisa memberikan wisdom jauh lebih banyak kepada kalian. Do we have a deal? Oke, kita bakal masuki actionable step. Bagaimana caranya untuk dopamine detox? Gue udah 9 menit di timer gue mumbling tentang dopamin. Bagaimana buruknya dopamin itu? Nomor 1, kalian harus menurunkan ego kalian bahwa sebenarnya TikTok Reels itu adalah sebuah permasalahan. Kalau misalnya kalian gak bisa menurunkan ego kalian saja, boro-boro kalian bisa dopamin detox. Kalau misalnya kalian masih berargumen sama gue kalau misalnya Reels TikTok itu bener-bener bermanfaat bagi kalian, kalian gak bakalan bisa dopamin detox. Kalau misalnya dunia luar sana itu lebih berharga daripada mental health kalian, kalian gak bisa berubah. Maka dari itu gue kepengen kalian menurunkan ego kalian untuk sama-sama belajar bahwa ini sebenarnya ada sebuah masalah, bahwa hal ini perlu diperhatikan, perlu kita tindak lanjuti. 2, adanya awareness. Ketika gue melakukan perjalanan mengurangi sosial media, gue selalu menanyakan ini. Kenapa gue buka ini? Ketika gue tiba-tiba megang HP, udah mulai scrolling, kenapa gue lakuin ini? Tanyakan lagi kepada diri kalian, kenapa? Apakah ini benar-benar berarti bagi kalian? Apakah ini benar-benar worth it buat kalian scrolling terus-terusan sampai gak tahu berapa jam? Dan gue kepengen kasih tahu kalian, ketika kalian bisa berhenti scrolling sosial media, sadar adanya awareness bahwa hal ini harus di stop,
itu benar-benar bisa save time kalian. Kalian bisa melakukan hal yang jauh lebih produktif. Artinya apa? Ketika kalian bisa stop di sini, itu nggak terjadi yang namanya pembanding. Kalau misalnya kalian let's say scrolling 1 jam aja, walaupun cuma 1 jam doang, terus langsung taruh HP kalian, langsung ngerjain tugas kalian, kemungkinan itu akan jadi sulit banget. Kenapa? Karena ada pembandingnya. Karena perasaan ketika gue scrolling sosial media jauh lebih nyaman daripada ngerjain tugas, maka dari itu gue ngerasa kesusahan untuk fokus. Maka dari itu gue susah untuk memahami apa yang pekerjaan keras ini coba katakan sama gue. Siapa yang relate dengan kalimat gue barusan? Balik lagi karena ada pembandingnya. 3. Persulit untuk akses. Jadi maksud gue adalah sebelum kalian membuka itu, gini loh. Otak kita, kalau misalnya kita melakukan hal yang terus-terusan, itu akan menjadi second nature bagi otak kita. Artinya kita nggak butuh proses, akan lebih mudah untuk dilakukan. Gak perlu mikir lagi untuk buka sosial media. Gak bakalan butuh tenaga lagi untuk klik, untuk scrolling, mindlessly scrolling. Artinya apa? Kalian coba bikin sebuah friction terhadap sosial media tersebut. Jadi contohnya, daripada kalian taruh sosial media di dalam home kalian gitu langsung kelihatan logonya, kalian coba taruh di tempat yang lain. Atau enggak kalian coba pindahin ke tempat yang agak sedikit tersembunyi. Kalau perlu, kalau misalnya kalian nekat, kalian bisa delete Instagram itu. Kalian delete, habis itu artinya adalah kalian coba mengingatkan diri kalian memberikan pesan kepada lu yang di masa depan ketika kalian kepengen buka Instagram lagi, oh iya ya, gue sengaja nge-delete Instagram gue karena gue kepengen dopamine detox. Gue yakin ketika kalian mendengarkan suara gue di depan kamera ini, saat ini gue berbicara sama lu, kalian bisa ngelihat gak ada sosial media atau gak kepikiran konten apapun yang ada di dalam otak gue untuk berbicara sama lu. Artinya apa? Gue memiliki yang namanya mindfulness. Keadaan dimana gue lagi ada di present moment. Kagak ada di masa depan, kagak ada di TikTok apapun, atau enggak konten-konten yang dulu gue pernah nonton. Itu gak ada sama sekali. Dan gue harap kalian bisa melatih ini. Ini adalah sebuah skill yang bisa kalian latih. Kalau misalnya kalian bilang kalian gak bisa fokus, kalian gak bisa belajar lama, itu sebenarnya skill yang bisa kalian latih. Pertanyaannya, kalian mau latih itu atau biarkan itu menjadi sebuah identitas kalian? Dengan sesimpel kalian ngomong, iya, gue orangnya gak bisa fokus. Iya, gue susah untuk belajar. Jangan jadikan dopamin itu sebagai identitas baru kalian. Maka dari itu coba untuk mengurangi diri kalian untuk melakukan sosial media. Dan tanpa kalian sadari, tanpa kalian ketahui juga, kalian akan tuai buah dengan sendiri. Tanpa kalian sadari kalian bisa fokus lebih lama. Tanpa kalian sadari kalian bisa berbicara dengan orang lain dengan lebih mudah, lebih bisa maintain eye contact. Kalian bisa hidup sebagaimana mestinya kalian hidup. Dan gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.